Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, di antaranya melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah menuntun dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna fuqara al-muhajirina, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud duthur. Mereka berkata, orang-orang kaya telah memborong bid-darajatil ula wan na'imil mukim, derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, wa madzaka, apa itu? Apa yang kalian maksudkan? Maka mereka pun menjawab, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya, saudara-saudara kami yang kaya, yusallun, mereka salat, kama nusalli, sebagaimana kami salat. Wa yasumun, orang-orang kaya tersebut mereka berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi kata mereka, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wala natasaddaq, dan kami tidak bisa bersedekah karena kami tidak mempunyai harta. Wa yu'tikun, mereka bisa membebaskan budak, wala nu'tiku, dan kami tidak bisa membebaskan budak karena kami tidak mempunyai harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka orang-orang fuqara dari kalangan kaum muhajirin ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala u'allimukum syai'a?" Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan? Tudrikuna bihi man sabaqakum. Dengan amalan tersebut, kalian akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan dengan amalan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdala minkum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih mulia dari kalian jika kalian mengamalkan amalan ini, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang kalian amalkan. Maka mereka pun spontan menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja kami mau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tusabbihun," kalian bertasbih, "wa tukabbirun," kalian bertakbir, "wa tahmadun," dan kalian bertahmid, "dubura kulli salah," setiap kalian selesai melaksanakan salat wajib, salasan wa thalathina marrah, sebanyak 33 kali. Maka berkata Abu Saleh, salah seorang perawi hadis ini, "Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka tidak lama setelah itu, orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata, "Sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kami yang kaya telah mendengarkan apa yang telah kami amalkan. Fafa'alu mithlahu, lalu mereka pun mengamalkan amalan yang telah kami amalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah." Itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, hadis ini menjelaskan kepada kita akan keutamaan seorang muslim kaya yang dermawan, yang mana keutamaan ini tidak dapat diraih oleh seorang muslim dalam kondisi yang fakir. Seorang muslim yang fakir bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa, bisa berzikir, dan bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang serupa. Akan tetapi berinfak dan bersedekah dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya mampu dilakukan oleh seorang muslim yang berharta, yang dermawan. Dan inilah diantara keistimewaan dan keutamaan seorang muslim kaya yang dermawan, bahwa dengan hartanya tersebut ia bisa memborong banyak amalan soleh. Umat al-Islam, kemudian diantara keutamaan orang kaya yang dermawan adalah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka disebabkan harta yang mereka miliki tidak membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka lalai dari mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 37, "Rijalun," mereka adalah para lelaki, kata Allah Subhanahu wa taala, "la tulhihim tijaratun wala bai'un." Mereka tidak disibukkan, mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis salah, dan dari mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan dari mengeluarkan zakat. Yakhafuna yauman, mereka adalah para laki-laki, mereka adalah orang-orang yang takut terhadap suatu hari, tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang mana pada hari itu, kata Allah, hati dan penglihatan menjadi goncang. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Dan diantara keutamaan seorang muslim kaya yang dermawan adalah bahwa derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Kabsha An-Nammari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa uhadditsukum hadisan," dan aku akan sampaikan satu perkataan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahfadhuhu," maka jagalah perkataan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang.
Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdin, seorang hamba, razaqahullahu malan wa ilma, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta dan ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Lalu kemudian dengan harta dan ilmunya tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasilu fihi rahimahu, dan dengan harta dan ilmunya tersebut dia menyambung tali silaturahminya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dengan harta dan ilmunya tersebut dia mengenal, dia menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bi afdalil manazil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah seutama-utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abdin, seorang hamba, razaqahullahu ilma, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut ilmu, walam yarzuqhu mala, akan tetapi dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fahuwa shadiqun niyah, akan tetapi ia memiliki niat baik atau ia jujur dalam niatnya. Yaqulu, kemudian dia berkata dalam hatinya, dia berniat, lau annali malan, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadaku, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan mengerjakan amalan-amalan seperti yang dikerjakan oleh si fulan, yaitu dengan hartanya. Aku akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menyambung tali silaturahmi. Lalu kemudian aku akan penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyatihi, maka ia akan dibalas dengan niat baiknya tersebut. Fa ajruhu ma sawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala keduanya adalah sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam. Kemudian laki-laki yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa abdin, seorang hamba, razaqahullahu malan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki berupa harta, walam yarzuqhu ilma, dan dia tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, kemudian dia berbuat sembarangan dengan hartanya tersebut tanpa ilmu, la yattaqi fihi rabbahu, dengan hartanya tersebut dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yasilu fihi rahimahu, dan dengan hartanya tersebut dia tidak menyambung tali silaturahminya, wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza bi akhbathil manazil, maka ini adalah seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abdin, dan seorang hamba, lam yarzuqhu malan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta padanya, wala ilman, dan juga tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yaqul, lalu kemudian dia berkata dalam hatinya, lalu kemudian dia berniat, lau annali malan, andaikan aku diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, la amiltu fihi bi amali fulanin, maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Maksudnya adalah ia akan melakukan perbuatan buruk seperti orang ketiga dengan hartanya tersebut. Fahuwa biniyati, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan dibalas dengan niatnya. Fawizruhu ma sawa, maka dosa keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sama. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang pertama, memiliki harta dan ilmu, yang dengan harta dan ilmu tersebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahmi, dan dengannya kita penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ibadallah, mari kita membuka dan membaca lembaran-lembaran sejarah bagaimana kedermawanan para salaful ummah, para salaf kita, sehingga dengan sebab kedermawanan mereka Allah Subhanahu wa taala tegakkan agama dan dakwah yang mulia ini. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari telah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kebetulan pada saat itu aku lagi memiliki harta. Maka Umar berkata, "Al-yauma asbiku Aba Bakrin in sabaktuhu yauma." Jika aku bisa menyaingi Abu Bakar dalam berinfak, maka hari inilah saatnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar berkata, "Faji'tu binisfi mali." Lalu aku pun membawa separuh hartaku. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ma abqaita li ahlika?" Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Mislahu ya Rasulullah." Separuhnya lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun melanjutkan kisahnya. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kulli ma indahu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan membawa seluruh hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlika?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma abqaitu lahum Allah wa rasulah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, "La usabiuka ila syai'in abada." Selamanya wahai Abu Bakar, aku tidak akan pernah menyaingimu dalam perkara apapun. Ibadallah, lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada perang Tabuk. Beliau berinfak sebesar 10.000 dinar atau setara dengan 42,5 miliar. Ditambah 940 ekor onta dan 60 ekor kuda, lengkap dengan persenjataannya sebagai bekal perang kaum muslimin untuk memerangi bangsa Romawi di daerah Tabuk pada saat itu. Demikian juga beliau pernah membeli sebuah sumur milik seorang Yahudi di Madinah dengan harga yang sangat mahal. Lalu kemudian sumur tersebut diwakafkan untuk kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Demikian pula beliau yang membebaskan lahan tanah untuk perluasan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, lihatlah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu juga pada perang Tabuk. Beliau menginfakkan hartanya sebesar 200 uqiyah emas atau setara dengan 6,3 miliar dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan menjelang wafatnya beliau mewasiatkan 50.000 dinar emas atau setara dengan 212,5 miliar fi sabilillah. Allahu akbar, jumlah yang sangat fantastis. Ibadallah, demikianlah orang-orang kaya dan dermawan tersebut telah memborong pahala dan meraih berbagai macam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil mukim. Orang-orang kaya tersebut telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah memberi surga Allah Subhanahu wa taala, yang telah membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ishtara minal mu'minin, telah membeli dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah. Allah membeli semua itu dengan surga yang kekal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka adalah orang-orang kaya yang sangat beruntung di dunia dan di akhirat karena kedermawanan mereka. Semoga
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti mereka dan mengumpulkan kita kelak bersama dengan mereka di surga Firdaus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma asli ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقم